Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku di pertemuan kedua, masih pada produksi massal. Anak-anakku, di sini Pak Kolek ingin sembari memberikan presentasi, sembari nanti kalian mempraktikkan yaitu produksi massal yang berkaitan, yang masih ada kaitannya dengan jurusan TKJ, anak-anak. Silakan nanti untuk buku PKK-nya bisa dipinjam di perpustakaan, anak-anakku. Kita ngobrol-ngobrol lah sedikit tentang produksi massal. Kemarin sudah ya, PPT-nya sudah tak share di kalian. Semoga nanti bisa bermanfaat. Salah satu tujuan dalam kita berusaha, salah satu tujuannya adalah kita mendapatkan untung atau kita mendapatkan laba sehingga kita bisa gunakan atau kita nikmati, kita gunakan sebaik mungkin tentunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, untuk mencari laba tentunya kita perlu yang namanya produksi. Sehingga apa? Ada barang yang dijual. Kembali lagi, dalam perusahaan itu ada banyak sekali manajer-manajer yang mengurusi pada perusahaan itu. Salah satunya produksi. Nah, ini kebiasaan yang sering kita alami dalam produksi yang massal sekali, itu adalah mencetak atau memproduksi dalam jumlah yang biasanya mungkin katakanlah seharinya 1 juta produk, sehingga ketika diminta oleh pasar memproduksi 100 juta mengalami kelemahan, yaitu pertama produknya itu menurun kualitasnya seperti itu. Nah, untuk mensiasati produk dalam membuat produk yang lebih banyak, produknya massal sekali, ini perlu adanya tambahan karyawan. Di sini adalah karyawan yang khusus menangani ketika permintaan melonjak anak-anakku. Mohon maaf, saya share PPT-nya ya. Kita masuk ke produksi massal. Nih, pengertian, tujuan, faktor, dan fungsi. Nah, di perusahaan atau UKM yang sangat atau yang sering kali dilaksanakan adalah melakukan produksi. Oke, anak-anakku, produksi itu apa? Membuat barang di mana barang tersebut dibutuhkan untuk konsumen. Tentunya di sini kalau kita memproduksi memerhatikan konsumen. Kalau kemarin saya bicara, kita itu paham betul produk kita itu untuk siapa, kalangan mana. Ada untuk kalangan anak-anak, ada untuk kalangan remaja, ada untuk kalangan orang tua. Ya, misalkan contoh gini, ada produk mainan. Nah, produk mainan contohnya motor atau bis-bisan. Ini tentunya untuk produk anak-anak. Tidak mungkin ini dikhususkan untuk anak dewasa, kecuali memang untuk dijual kembali, kan gitu. Ada lagi contohnya coklat. Ini produknya untuk siapa? Anak-anak bisa, untuk remaja bisa. Cuma anak untuk yang lainnya, misalkan dibuat untuk orang yang mbah-mbah, kakek, nenek, ya, atau yang sudah tua, rasanya kok gimana ya? Kita tahu mana yang ini khusus produknya mana. Ada lagi contoh gini, ada produk sabun. Sabun ini khusus untuk balita. Contohnya di sini Sweet Sal, ada Cushion, dan sebagainya. Ini digunakan untuk siapa? Meskipun bisa untuk orang dewasa, tapi produk ini digunakan untuk bayi.
Nah, ini tahu. Kalau kalian membuat produk, yang penting melakukan apa? Membuat produk, melakukan produksi, tahu produk kalian untuk siapa. Nah, itu. Ya, jangan asal-asalan. Nah, produksi itu macam-macam. Ada yang produksi memang kreatif sendiri. Kreatif sendiri. Artinya kreatif sendiri itu mereka punya uh, apa ya istilahnya? Istilahnya karena memang uh, asal dari mereka. Contoh gini, saya masih ingat ada produksi contohnya di salah satu di Kabupaten Kudus. Ini kreatif sendiri. Contoh itu di di Janjang atau di mana itu atau manapun boleh. Mereka mengambil ayam pop atau kalau kita kenal ayam KFC, ya KFC itu bukan Collect French Club ya, tapi Kentucky Fried Chicken. Itu mereka tidak hanya sekedar ayam, tapi ada saus dan sausnya beda, ya tidak sembarang orang bisa. Ada lagi di sini contohnya gedok nyimut produk kudus dulu ya kita bahas ya. Itu gak ada kita cari di kota mana. Atau gedok kajar ya, di mana gedok tersebut ada ketela sama gula, terus ada tepungnya pada saya kurang tahu ya, begitu. Itu tujuannya dibuat untuk siapa? Ya untuk warga yang memang membutuhkan makanan hangat karena memang letaknya di kajar yang dingin. Gitu. Kalau kita produksi, kita harus tahu ketika penjualannya harus tahu betul penjualnya, time-nya tahu, tidak asal produksi, harus tahu ini jualnya kemana, ini time-nya kapan. Contoh gini, panas, panas ini, panas. Enaknya jual apa ya? Es. Es apa? Sekarang kan banyak variannya. Contoh di Pasar Dawi itu ada es kuwut, ada es cappuccino, ada es buah naga dan sebagainya. Ya kan? Kalau panas gini enak jualannya gitu. Nah, waktu malam, nah ini kalau kalian ada di daerah Muria kan dingin, nggak mungkin dong kalian jualan es. Nah, ada yang beli Pak, ya kalau masalah soal rezeki nanti urusannya yang di atas. Tapi untuk masalah kita menjual kan harus tahu kondisi. Wayah dingin, nah dingin sekali. Contohnya jualnya misalkan makanan, contohnya di kaca tuh nyimut, ada lagi gorengan, ada lagi bakso dan sebagainya. Ini bahas produksi sebentar. Ini nanti penjelasan Pak Kolik nggak lama-lama ya. Nanti kebanyakan materi, kebanyakan nanti kalian belajarnya nggak fokus untuk pengertian ini. Sudah jelas ya, salah satu kegiatan dari suatu perusahaan adalah produksi. Tersebut bisa diartikan sebagai usaha merubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, itu. Oh, lanjut anak-anakku tujuan produksi. Nah, ini banyak keterangan ini. Pertama adalah yang jelas adalah untuk ekonomi. Ya, untuk ekonomi jelasnya. Untuknya apa? Untuk ekonomi. Nah, perkembangannya ada ya itu menurut aliran fisiokrat. Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang itu menurut fisiokrat. Ada lagi klasik yaitu produksi menghasilkan barang, barang yang dihasilkan tidak harus barang baru. Nah, ini kalau fisiokrat yaitu yang produk yang dihasilkan adalah barang-barang baru. Ya, bisa barang yang sudah pernah atau sudah tidak digunakan. Contohnya yang sekarang apa? Tas. Kan ada tuh tas hasil limbah, ya kan? Contohnya apalagi Pak? Banyak sekali. Tidak harus baru. Contohnya apa ya?
sekarang botol. Ya, botol. Menurut para ekonom, nah ini produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan apa anak-anakku? Menghasilkan atau menambah faedah atau barang atau jasa. Intinya apapun lah, ya apapun itu, nggak harus A, nggak harus B, nggak harus C, yang penting menghasilkan atau menambah faedah suatu barang atau jasa. Dan di sini produksi ini berarti dikelompokkan oleh para ekonom yaitu dua hal, yaitu produksi dalam hal ini barang adalah produksi jasa. Jasa macam-macam. Kalau barang juga banyak sekali. Kalau dikutip yang barang yang kelihatan yang besar apa? Contohnya usaha rokok. Contohnya apa lagi Pak? Yang besar lagi Pak? Jenang. Contohnya usaha lagi apa Pak? Ya, banyak lagi. Contohnya produk dari singkong, baik itu nanti munculnya keripik, baik itu nantinya muncul seperti yang ada di Kajar itu, nanti ada gedung. Atau jasa-jasa banyak sekali. Ya, sekarang ada jasa perbaikan, ada jasa pembuatan, ya. Contohnya kayak produksi hantaran, kan ada jasanya, pembuatan hantaran dan sebagainya. Lagi anak-anakku, tujuan dari produksi seperti hanya pengertiannya, tujuannya apa? Nih, ini anak-anakku. Yang paling sangat kenal adalah yang paling final. Nah, kemarin saya jelaskan, Pak, tujuan produksi kan mendapatkan laba ya. Mendapatkan laba, kemudian membantu orang lain juga bisa ya. Itu salah satunya. Misalkan mengangkat ekonomi masyarakat. Itu salah satu juga bisa dikatakan tujuan dari produksi. Nah, untuk mendapatkan laba, bagaimana Pak cara mendapatkan laba? Ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini. Kalau kemarin saya pernah menasihati anak, Pak, saya punya usaha. Bagaimana cara menghitung bagaimana cara menghitung biaya produksinya per labanya? Dalam kajian agama itu sebisa mungkin kalau kita mencari laba jangan sampai lebih dari 30%. Cuma di sini saya singgung, yang penting kalian harus total semua kegiatan produksi baru bisa menentukan laba. Misalkan gini. Contoh kalian ya, di sini saya ketikkan sebentar. Misalkan produksi bahan mentah. Bahan mentah. Di sini kalian habisnya katakanlah 10 juta. Nah, setelah bahan mentah, kalian di dalam produksi ada yaitu karyawan kita. Karyawan. Gaji karyawan berapa? Misalkan gaji karyawan orang 5 habisnya 1. Ini contoh ya, 1 bulannya 5 juta. Ini karyawan ini meliputi sudah kesemuanya, tidak hanya produksi saja, tapi juga karyawan yang menjualkan atau manajer pemasaran, bagian pemasaran itu sudah masuk ke sini. Artinya total 15 juta. Nah, di sini kalian total 15 juta, ini kalian tinggal cari untung. Ini ternyata bisa memproduksi, ini contohnya bahan apalah, misalkan bahan A ya, bahan A, bahan, menghasilkan produk A. Nah, di dalam produk A ini ternyata di situ bisa menghasilkan 15.000, ya kan, 15.000. Tinggal bagi 15 juta bagi 15.000 bagaimana? Oke. 15 juta bagi 15.000. Oke, dibagi 15 juta
dibagi 15.000. Berapa anakku? Ternyata setiap produk ini belum kita dapatkan untung, harganya adalah Rp1.000. Nah, bisa kalian jual menjadi ya 1.200 atau Rp1.500. Itu anak-anakku. Ini labanya inilah yang nanti akan menjadi hak milik atau keuntungan dari sang pemilik. Itu dulu untuk keterangan minggu ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, ya. Semoga kalian tidak bingung. Nanti kita kaji lagi di WhatsApp atau di WA Group supaya kalian bisa lebih detail, lebih paham pemahamannya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.